Sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung, yang pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan agak jauh ya. Jadi perjalanan berkendaraan dari negara Belanda atau Nederland menuju ke negara Swiss. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 9 atau 10 jam ya, jadi tergantung dari trafiknya nanti. Namun tentunya saya akan meng-cut ya, tidak semuanya video akan saya tayangkan. Yang paling menarik barangkali adalah perjalanan border atau perbatasan dari satu negara ke negara lainnya. Contohnya dari Belanda akan memasuki negara Jerman, dan nanti dari negara Jerman akan memasuki negara Swiss. Tentu di setiap negara mempunyai aturan tersendiri untuk menjalankan kendaraan kita. Nah, spesial untuk sahabat yang akan berkunjung ke negara Eropa dan kalian merencanakan untuk mengunjungi beberapa negara ya, saya yakin informasi ini akan bermanfaat sekali. Dimana dari Belanda menuju Jerman ya, maksudnya menembus negara Jerman untuk menuju ke negara Swiss, ada 3 peraturan di setiap negaranya yang harus kita ikuti. Nah, untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya dan selamat menikmati perjalanan. Kita akan memulai perjalanan kita dari kota Amsterdam, dan saya sudah memasuki jalan tol di negara Belanda ini. Kebanyakan jalannya kita akan melalui highway atau jalan tol. Untuk di negara Belanda maksimum kita diperbolehkan mengendarai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam itu hanya 100 km per jam itu di jalan tol ya. Itu maksimumnya teman-teman. Dan kalau untuk malam harinya ya, setelah jam 7 malam sampai sebelum jam 6 pagi, di sini tanda yang saya lihat adalah maksimum 120 km per jam. Tentu ada di bagian-bagian tertentu pun ada tanda atau rambu lalu lintas lainnya yang memberikan arahan ya berapa kilometer per jam kita harus mengendarainya. Sedangkan untuk di negara Jerman, saya ulang kembali ya, informasikan, di negara Belanda kita tidak perlu membayar untuk jalan tol ya, jadi gratis kita bisa mengendarai di jalan tol tanpa harus membayar uang tolnya. Kalau untuk negara Jerman kita pun gratis ya, tidak diperlukan untuk membayar jalan tol, jadi bisa mengendarai kendaraan di jalan tolnya, tidak ada harus membayar seperti itu. Dan di negara Jerman di jalan-jalan tertentu kita bisa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan semau kita ya, jadi no limits. Sementara di jalan-jalan tol juga ya, kalau ada sign yang menunjukkan contohnya 120 km per jam atau 130 km per jam, maka itu pun harus kita ikuti. Namun jika ada tanda yang menunjukkan bebas itu ya, kita bisa menjalankannya lebih dari 150 km per jam atau lebih ya, jadi tergantung dari kondisi kendaraan kita dan juga kondisi lalu lintas yang ada. Nah, itu sedikit kira-kira peraturan di jalan tol jika kita mengendarai kendaraan di negara Jerman. Sementara peraturan mengendarai jalan tol untuk di negara Swiss maksimumnya hanya diperbolehkan
120 km per jam, itu maksimum ya. Dan untuk jalan tol di negara Swiss harus membayar, namun mempunyai sistem sendiri, yaitu kalian memerlukan vignette atau seperti stiker yang dibeli dengan seharga 40 Swiss franc yang berlaku untuk 1 tahun. Dengan satu vignette tersebut ya, kita tempelkan di kaca depan di mobil kita, dan kita bisa bebas memasuki setiap jalan tol yang ada di negara Swiss selama 1 tahun. Jadi hal ini perlu juga diketahui oleh teman-teman, di mana setiap negara di Eropa ya mempunyai sistem atau peraturan tersendiri untuk mengemudi di jalan tol. Nah, kalau di negara Perancis juga lain lagi, atau juga di negara Italia. Di negara tersebut mereka mempunyai sistem agak sama dengan di Indonesia ya. Jadi kita harus membayar setiap jalan tol, kita dapat tiket, nanti harus bayar begitu keluar jalan tolnya ya, seperti itu. Kalau dihitung-hitung itu akan lebih jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di negara Swiss. Dengan hanya satu vignette atau satu stiker tersebut berlaku untuk 1 tahun dengan harga hanya 40 Swiss franc atau kurang lebih 700.000 rupiah ya untuk 1 tahun. Bayangkan itu tuh lebih murah dibandingkan untuk negara Indonesia sekalipun ya. Kalau kalian mempergunakan jalan tol apalagi jarak jauh kayak begitu ya, pasti akan lebih mahal dari harga tersebut. Dan beginilah suasana jalan tol di negara Belanda, sangat bagus sekali ya kondisi jalannya. Ada 3 line, 4 line bahkan. Saya akan menuju direction yang sebelah kanan menuju ke negara Jerman dulu ya. Jadi kalau dari negara Belanda akan menuju negara Swiss, saya harus melewati negara Jerman. Saya cut atau persingkat videonya. Di depan sana akan memasuki perbatasan antara negara Belanda dan negara Jerman. Silahkan teman-teman bisa menyimak bagaimana suasananya. Jadi perbatasannya itu terbuka ya, karena negara ini termasuk negara di Eropa Union. Nah ini dia, kita bisa lihat. Sekarang saya sudah masuk ke negara Jerman teman-teman. Tanda-tanda rambu lalu lintasnya pun sudah berbeda dengan yang ada di negara Belanda. Jadi ini adalah awal perbatasan antara 2 negara, yaitu negara Belanda dan negara Jerman. Ini adalah suasana jalan di negara Jerman ya, tidak jauh dari perbatasan, di mana pada saat ini sedang banyak perbaikan jalan. Jadi jalannya agak sempit dan kurang nyaman ya untuk sementara. Namun saya pikir untuk ke depan ya, memasuki kota Düsseldorf dan juga Köln atau Cologne, jalannya akan melebar. Nah ini dia. Jadi sebetulnya jalan tolnya juga di negara Jerman sangat bagus, namun karena sedang ada perbaikan sehingga ada terganggu kenyamanannya. Dan lalu lintasnya seperti yang teman-teman lihat. Juga ya, kami sudah mengendarai kendaraan sudah 7 jam ya. Jadi sebentar lagi kami akan memasuki
perbatasan ke negara Swiss. Jadi hanya 40 km lagi dari tempat sekarang ya. Sekarang ini masih di Jerman. Jadi kalau dari Belanda mau menuju ke Swiss, saya mengambil jalannya itu melewati negara Jerman. Dan dalam 40 km kami akan memasuki negara Swiss. Tentu saja di perjalanan tadi saya pun stop-stop ya di beberapa tempat. Di Restad itu sama ya, kalau di highway itu suka ada untuk kalau kita perlu restoran, untuk minum, atau juga kalau musim panas ya mau piknik, di situ pun ada tempatnya. Kalau kita mau perlu toilet, seperti itu. Jadi fasilitasnya memang hampir sama juga ya dengan di Indonesia. Ada tempat-tempat tertentu kita bisa istirahat. Kalau kita ngantuk, lebih baik beristirahat. Namun hari ini perjalanannya lancar dan udara makin kesini tuh makin cerah ya. Dan sebentar lagi ikuti ya bagaimana perbatasan antara negara Jerman mau masuk ke negara Swiss dengan peraturan di jalan tol yang berbeda. Di tempat saya ini sekarang di jalan tol di Jerman boleh mengendarai sampai 130 km per jam. Jadi hanya di highway tertentu saja yang bisa menjalankan seenaknya ya. Namun di banyak highway juga di Jerman kita harus selalu melihat rambu-rambu tanda kecepatannya berapa kilometer per jam. Also, the minimum from sleeping time, they measure this. Yeah. And I think for them it's better to drive in the night because it's also for them less traffic. Maybe they sleep and in the, I don't know, when Sunday morning or Monday morning early they go. That's nothing to do with sleeping time. So Sunday is free for them. Once or twice we drive here already. When we go back from Strasbourg or from Colmar, we took this way. Or anyway, when we go to Freiburg. Saya masih berada di jalan tol negara Jerman dan dari tempat ini sudah tidak jauh lagi akan segera tiba di perbatasan antara negara Swiss dan negara Jerman. Jadi suasananya seperti ini teman-teman. Jangan lupa di 3 negara yang saya kunjungi ini kebanyakan mereka sudah mempergunakan radar, di mana kalau seseorang menjalankan kendaraannya lebih cepat dari yang diharuskan, maka kalian akan mendapatkan denda. Walaupun kalian tidak akan mengetahui ya, karena tidak ada polisi yang berdiri di pinggir jalan, namun radar-radar tersebut akan menangkap kecepatan dari kendaraan yang kita setir atau kita melakukan perjalanan ini. 4, 5. A lot of lines, Yeah. also
Dan di depan sana sudah terlihat tanda-tanda kalau saya akan memasuki perbatasan kedua negara. Di sini pun sedang ada perbaikan jalan ya di sebelah kanan. Jadi untuk daerah ini, perbatasan antara negara Jerman dan negara Swiss itu dipisahkan oleh sungai Rhine. Sekarang saya berada di atas jembatan dari sungai tersebut. Nah, Schaffhausen, Rheinfelden itu sudah belong atau kepunyaan negara Swiss. Teman-teman semua, sekarang saya sudah memasuki negara Swiss, yang berarti sudah feeling home lagi. Dari tempat ini sudah tidak jauh menuju rumah di mana tempat saya tinggal di Zürich-Oberland. Jadi masih kurang lebih sekitar 1 jam atau kurang dari 1 jam. Teman-teman, semoga terhibur dan informasi ini pun semoga bermanfaat. Silahkan jika ada saran dan komen kalian tulis ya di bawah kolom yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Goodbye.